Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat restorasi dimanapun berada. Karena restorasi kembali hadir di hadapan kalian semua. Dan kali ini kami akan menghadirkan salah satu narasumber yang memiliki peran penting di Partai Nasdem, khususnya Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menyapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kakak Rahman. Waalaikumsalam Kakak Fanda. Ya Kakak Rahman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun suasana Palu sangat panas ya. Ya kakak-kakak menyinggung masalah suasana Palu yang panas, tapi kenapa pakaian kakak hari ini rapi sekali? Ya kebetulan tadi habis dari sidang pengadilan, itu mewakili kepentingan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ada sengketa di pengadilan umum tadi. Oke kakak, mungkin sebelum kita masuk ke jabatan kakak sebagai ketua Bahu ya, saya ingin tanya-tanya dulu, kakak asalnya dari daerah mana? Menarik ini. Pertanyaannya Kakak Fanda ini menanyakan soal asal, tapi saya kira itu penting untuk mengetahui karakter pribadi seseorang. Ya harusnya kita mengetahui asal budaya ini kan. Betul. Jadi kalau saya ini Kakak Fanda itu dilahirkan di salah satu kota di Sulawesi Selatan, itu tepatnya namanya Kota Palopo. Jadi saya dilahirkan dari keluarga pendidik. Ayah saya itu almarhum, itu seorang guru. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga. Jadi itu saya dilahirkan di Kota Palopo, menempuh pendidikan mulai dari SD sampai SMA di Kota Palopo. Ya, kalau nama lengkap kakak? Nama lengkap saya itu Abdul Rahman, biasa dipanggil Rahman. Tapi kalau teman-teman kuliah saya itu sering saya panggil saya Rahman Cambang. Itu saya bingung kenapa dipanggil Rahman Cambang. Itu terkenal sekali di Fakultas Hukum itu kalau dibilang Rahman Cambang itu saya. Itu. Oke, kakak berapa bersaudara? Kalau bersaudara 11, tapi satu meninggal. Jadi tinggal 10. Saya sendiri itu anak ke-8. Ada satu kakak saya di antara itu yang meninggal satu. Oh, di Palu semua itu kakak? Tidak, di Palopo. Oh, di Palu. Cuma kakak yang ada di Palu? Cuma sendiri di Palu. Berarti kakak merantau istilahnya ini ya? Oke kakak, sekarang kalau boleh tahu, dulu kakak sekolah dari SD sampai kuliah itu di mana saja? Kalau saya di Palopo itu di SD namanya SD 76 Limongan. Kemudian di SMP Negeri 1 Palopo, kebetulan bapak sendiri mengajar di situ. Dan SMA Negeri 3 Palopo. Jadi semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA itu selesainya di Palopo. Kuliahnya di mana kakak? Inilah. Jadi tahun 1993 saya tes di Unhas. Pada waktu itu saya tes di Unhas. Memang sih saya waktu itu masuk di Fakultas Kedokteran. Oh, kedokteran. Jadi saya ambil dua pilihan, kedokteran dengan ilmu kehutanan, itu tidak lulus. Kemudian saya tahun 1994 saya coba lagi, tapi saya lewat Sulawesi Tengah. Oke. Itu mau menembak di Unhas. Saya tetap pilih kedokteran itu. Di kedokteran dengan ilmu kehutanan. Kenapa sampai bisa dihukum kakak? Karena waktu itu pilihan saya itu 3 IPC. Kalau dalam pilihan IPC itu ada IPA 2, ada IPS 1. Ya. Jadi saya pilihnya kedokteran, ilmu kehutanan, dan pilihan ketiga itu Fakultas Hukum. Dan lulusnya di pilihan Fakultas Hukumnya di Universitas Tadulako. Berarti memang kakak dari awal sebenarnya jalan-jalannya kakak harusnya jadi pengacara kakak, tidak bisa di kedokteran. Kayaknya memang takdir di situ. Takdir, betul kakak. Ya kakak, ini tadi kita sudah bicara-bicara tentang awal kakak. Kakak dari daerah mana, kakak bersaudara berapa, pendidikan kakak di mana saja. Ini boleh tidak saya tanyanya agak lebih ke pribadi, ke keluarga kakak? Ya. Ya, sekarang kakak, anak kakak berapa? 1. Baru 1 orang? Baru 1. Namanya siapa kakak? Umur berapa? Anak saya sekarang umur 12 tahun, kelas 1 SMP. Jadi mungkin ya menikahnya lambat. Saya ini 2010 baru menikah. 2011 ada dikaruniai 1 anak, sekarang di SMP kelas 1, putri. Oh begitu. Dia di SMP Al-Azhar. Di SMP Al-Azhar ya. Istri kakak sekarang di mana? Kalau istri saya
itu mantan pacar. Oh ya. Itu teman kuliah. Ya. Boleh Jadi ceritakan. kita bertemunya di kampus, sama-sama aktivis, sama-sama sering ikut diskusi-diskusi mahasiswa, sering aksi-aksi mahasiswa pada waktu itu 98. Tapi kita berbeda pilihan. Dia masuk sebagai ASN. Oke. Sekarang dia di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Bagi aparatur sipil negara. Oh, berarti ini tidak jauh-jauh kakak ya, jodoh kakak memang yang sudah sering berkumpul sama kakak ini? Ya. Ya, berarti di kampus keseringan bersama akhirnya nyaman, Ya. menikah? Menikah. Oke. Sekarang kakak saya mau tahu, dan saya yakin sahabat-sahabat restorasi di rumah juga ingin tahu. Organisasi apa yang awal kakak ikuti sebelum memasuki Nasdem? Saya kira kalau pengalaman organisasi ini cukup panjang. Jadi sejak masuk kuliah, kemudian saya aktif mendirikan namanya Studi Club Angkatan 95. Jadi dari disinilah studi-studi ini mencetak teman-teman aktivis. Jebolan Aktivis. Kemudian semester 6, kalau tidak salah itu ya saya sudah aktif di luar pada waktu 1996 itu bergabung di Partai Rakyat Demokratik, PRD. Ya. Nah, pemilu 99 saya ikut jadi pengurus PRD. Kemudian saya ditugaskan di Kabupaten Donggala waktu itu sebagai sekretaris. Ya. Dan saya ditugaskan sebagai perwakilan partai di penyelenggara pemilu pada waktu itu namanya panitia pemilihan pemilu, KPU lah istilahnya sekarang itu. Saya utusan partai pada waktu itu, penyelenggara itu adalah utusan partai-partai. Saya ditugaskan dari Partai Rakyat Demokratik menjadi anggota panitia pemilihan daerah Kabupaten Donggala. Kemudian setelah di situ setelah keluar dari kita tidak aktif lagi di ini. Kemudian saya masih status kuliah loh waktu itu. Nah, setelah kuliah saya sambil KKN sambil berpartai itu. Sambil menyelesaikan studi di lokasi KKN, membuat skripsi. Ya. Karena saya 6 semester itu mata kuliah sudah habis. Wow. 6 semester. Jadi saya tinggal itu perbaikan-perbaikan dengan skripsi. Nah, makanya saya sambil di KKN sambil membuat skripsi di itu. Nah, setelah lepas dari situ, selesai wisuda, tahun 2000 pas saya wisuda, itu saya langsung saya belum ambil ijazah, saya tinggalkan Kota Palu itu ke Jakarta. Dalam rangka apa itu kakak? Itu mengikuti program magang di YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia. Jadi saya ditempatkan di LBH Jakarta waktu itu. Jadi ada beberapa orang kami. Jadi sebelumnya itu kami setelah itu mendirikan namanya Yayasan Bantuan Hukum Rakyat. Jadi satu lembaga bantuan hukum yang konsentrasi terhadap kasus-kasus struktural. Itu membantu rakyat, buruh, tani, nelayan, itu kita advokasi. Saya berangkat magang di Jakarta pada waktu itu, tahun 2000. Nah, saya belum ambil ijazah, langsung berangkat ke sana. Saya 6 bulan di YLBHI. Berarti meskipun hukum menjadi pilihan terakhir, tapi dari sini kita dapat melihat kakak bahwa memang betul-betul kakak seriusi, ya. Sampai kakak meskipun belum selesai, tapi kakak sudah langsung berangkat untuk lebih lebih memperdalam ilmu hukum. Iya. Seperti itu ya? Iya, sangat-sangat harus. Dan kita kalau tidak ilmu hukum, ilmu sosial ini, kalau ilmu hukum ini kalau kita tidak perdalam ya, sehari kita tidak melihat perkembangan di media di ini, kita ketinggalan ilmu. Iya, betul kakak. Jadi betul. buku harus banyak baca buku. Betul. Oke kakak, kayaknya kita kan bisa minum dulu kakak. Ya, boleh. Oke kakak, silahkan. Supaya kita enak lagi ngobrol-ngobrolnya, kakak minum dulu. Ya. Kita nyantai minum dulu. Iya, betul. Nah. Saya kira cocok ini dengan suasana Palunya. Yang panas. Panas Betul sekali kakak. Ya, rileks saja kakak. Ya, supaya santai jadi karena sudah minum boleh sudah dilanjutkan. Silakan. Boleh, ya. Sebelum masuk Nasdem kakak
Kakak kerja di mana? Saya sebelum bergabung di Nasdem, saya ceritakan dulu saya tadi aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian sebenarnya sih saya pernah juga gabung di partai, namanya partai pertama di Partai Pelopor, kemudian Partai Gerindra, terakhir di Gerindra itu sebelum ke Nasdem. Jadi tahun 2013, 12-13 kalau tidak salah saya balik Palopo. Itu kebetulan ada kontestasi pilkada di sana. Saya dipanggil oleh keluarga untuk membantu ke sana. Jadi saya balik ke sana untuk membantu, mensupport keluarga yang maju dalam pilkada pada waktu itu. Baru kemudian balik ke Palu, dan 2014 saya ikut ujian tertulis advokat dan dinyatakan lulus. Dan diangkat jadi advokat tahun 2015. Nah, pasca jadi advokat, saya gabung dengan teman-teman di namanya kantor hukum Hans Associated. Itu ada teman-teman seangkatan yang mendirikan lembaga bantuan hukum pada waktu itu. Jadi ketika pertama saya menangani perkara, langsung perkara tipikor. Tipikor masuk. Kemudian 2015 di situ saya mulai beracara di MK bersama teman-teman dari kantor hukum yang tadi. Itu pertama kita banyak mendampingi penyelenggara KPU Poso, KPU Morowali Utara, KPU Sigi, dan pihak terkait. Memang 2015 itu memang kita teman-teman bilang kita berkantor di Jakarta. Karena sengketa PHPU, terutama pilkada di sana. Oh ya kakak, kakak kan tadi bilang bahwa kakak sebelumnya sudah pernah ada di Partai Pelopor dan Gerindra. Terus kenapa kakak bisa masuk di Nasdem? Iya. Diceritakan. Terkait tadi dengan pertanyaan itu saya belum jawab ya. Jadi 2016 setelah pemilu 2014 kemarin, Partai Nasdem Sulawesi Tengah itu mem-PAW salah satu kadernya di DPRD provinsi. Nah, pada waktu itu saya diajak teman-teman yang ada di Nasdem untuk bergabung untuk membela kebijakan Nasdem itu, karena kader yang di PAW itu menggugat di Pengadilan Negeri Palu. Ya, kita bergabung dalam bahu untuk membela kepentingan Partai Nasdem waktu itu, dan alhamdulillah gugatannya kader yang di PAW itu ditolak dan PAW tetap berlanjut. Nah, disitulah saya mulai bergabung ke Partai Nasdem. Kemudian setelah itu ya aktif ikut dalam sengketa-sengketa internal Partai Nasdem, seperti di Banggai membela kepentingan partai tentang PAW di sana itu. Sejak kapan kakak menjabat sebagai ketua bahu? Kalau ketua bahu ini kemarin ditunjuk itu awal tahun 2023 pasca sengketa 2021 pasca pemilihan pil caleg pemilu 2019, kemudian pilkada pasca itu mulai berperan aktif di bahu Sulawesi Tengah. Ya kakak, menyambung dari tadi jabatan kakak sebagai ketua bahu, saya dan tentunya sahabat-sahabat terasi di rumah juga ingin tahu sebenarnya bahu itu apa kakak, dan apa yang menjadi kerja-kerja dari bahu sendiri. Jadi begini kakak Vanda, bahu itu adalah singkatan dari Badan Advokasi Hukum. Ini adalah merupakan satu bagian struktur di kepengurusan Partai Nasdem dalam setiap tingkatan, ya, mulai dari pusat sampai daerah. Itu berbentuk badan dalam struktur organisasi Partai Nasdem. Jadi informasi yang kita dapatkan bahwa bahu ini itu dideklarasikan pada tanggal 1 Maret 2012. Ketuanya pada waktu masih Effendi Saputra. Kemudian terjadi perubahan di 2013, itu diketuai oleh Kakak Taufik Basari. Kemudian Sekjen Kakak Reginaldo Sultan. Jadi bahu ini mempunyai tingkatan dari pusat ke daerah. Itu. Jadi terkait tentang apa yang tadi
Kakak tanyakan soal Tugas dan fungsi bahu. tugas dan fungsi bahu. Ya. Eh, di sini ada apa? Fungsi bahu itu sendiri adalah sebagai organ pendukung atau penunjang yang biasa kita sebut itu apa? State auxiliary body kan. Jadi pendukung Partai Nasdem. Dan itu harus berfungsi, mampu berfungsi memberikan pembelaan hukum terhadap Partai Nasdem. Itu saya kira fungsi daripada bahu itu sendiri. Dan kemudian tugas-tugasnya itu saya kira ada banyak, tapi ada yang lebih spesifik. Yang pertama itu mendorong dan memajukan upaya pemberantasan hukum, baik hukum nasional yang secara adil dan demokratis. Kemudian itu melakukan upaya-upaya hukum yang bersifat memenangkan partai. Ini sudah masuk ke roh ke partai yang tentunya secara adil dan jujur. Jadi misalnya memetakan potensi kebutuhan partai, masalah-masalah hukum, kemudian merumuskan solusi hukum atau langkah-langkah efektif ke depan dalam memenangkan partai di kontestasi, di setiap kontestasi, apakah itu pemilu legislatif atau pemilu pilkada. Kemudian ada juga itu memberikan advokasi bantuan hukum, penyuluhan dan pelayanan hukum khususnya bagi pengurus partai dan umumnya bagi masyarakat. Dalam artian begini bahwa dalam perjalanan partai ini banyak kader-kader kita yang bermasalah hukum, apakah kadernya sendiri pengurusnya atau keluarga-keluarga dari pengurus itu banyak yang kita lakukan pembelaan atau advokasi. Sekira seperti itu. Oke, baik Kakak. Ini ada ya dari tim kami mendapatkan foto-foto Kakak. Ya. Ini kalau boleh dijelaskan foto pada saat kegiatan apa ini Kakak ya? Oh, itu 2019 foto itu, kalau tidak salah foto itu. Kebetulan di hasil pemilihan umum caleg digugat ada salah satu partai yang mendalilkan bahwa partai kita itu melakukan penggelembungan suara untuk tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Morowali Utara. Jadi dia menggugat putusan KPU dan kita sebagai pihak terkait karena kursi itu adalah kursi kita, itu yang mau digugat. Jadi itu kebetulan di Dapil 1 itu di Morowali Utara kita dapatkan kursi 2. Dan kursi kedua itulah yang dipermasalahkan oleh partai, kalau tidak salah pada waktu itu Partai Bulan Bintang. Oh iya. Itu kita bersengketa di sana itu. Oh jadi foto itu tadi kegiatan itu Kakak ya? Ya. Oke. Kakak, ini lebih lagi saya ingin bertanya ke Kakak. Kira-kira ini kan kita sudah mendekati pemilu ya, di 2024 mendatang. Ya. Apa yang menjadi persiapan-persiapan dari Bahu Nasdem? Saya kira persiapan-persiapan kita, saya kira sama saja yang lalu-lalu, tapi ini lebih kita tingkatkan karena mengingat pemilu ke depan ini itu lebih mempunyai tantangan yang lebih ini karena kita tahu bahwa penyelenggara ini baru mengeluarkan beberapa aturan-aturan yang bisa kita lakukan kajian. Pertama, PKPU soal pencalonan. Kemudian yang baru-baru dikeluarkan juga PKPU 15 soal kampanye. Nah, ini jadi problem karena norma sanksi administratif tidak diatur dalam PKPU 15 soal kampanye itu. Kemudian yang kami tunggu lagi itu PKPU soal pemungutan suara. Nah, belum ini. Nah, sementara kita sudah mempersiapkan kader-kader kita untuk menjadi saksi. Nah, kemarin kami sudah melakukan kalau di Nasdem ada namanya komisi saksi ya, komisi saksi Nasdem. Nah, paling tidak kita harus bekali mereka pengetahuan tentang kepemiluan dan tentang kesaksian, bagaimana bersaksi. Karena menjadi saksi di TPS itu beda dengan menjadi saksi di pengadilan. Kalau saksi di TPS, di PPK, di KPU itu punya skill dan pemahaman tentang pemilu. Kalau saksi di pengadilan nggak perlu itu, yang penting dia tahu soal perkara itu, menyaksikan soal perbuatan hukum pidana itu bisa jadi saksi. Tapi kalau jadi saksi di tingkat TPS,
pada pemilu itu butuh kemampuan fisik, kesehatan, dan pemahaman tentang pemilu. Nah, ini yang sudah kami lakukan sementara, dan teman-teman juga kita bersinergi di OKK, di Bapilu itu sudah melakukan orientasi pemetaan dan pemenangan caleg itu di seluruh Sulawesi Tengah. Jadi kalau kami ditanya dari bahu, saya kira itu yang sudah kami lakukan, melakukan seleksi fit terhadap koordinator, baru koordinatornya, saksi baru nanti akan turun ke tingkat bawah untuk memilih merekrut saksi di tingkat-tingkat TPS, dan kita akan bekali dengan pengetahuan yang sangat mumpuni tentang kepemiluan dan tentang saksi. Saya kira itu. Iya kakak, tadi saya ada dapat informasi sedikit ini. Selain di Nasdem, rupanya kakak menjadi kuasa hukum juga ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Jadi sedikit gini, tentang itu kakak. jadi itu tugas di luar dari bahu. Kemarin waktu kan kepemimpinan gubernur terpilih ini, mau tidak mau itu kan kemarin Nasdem yang sebagai salah satu partai pengusung, dan pada waktu itu masih kader kita. Ya. Nah, setelah terpilih, kemudian ada beberapa orang kami ditunjuk sebagai penasihat hukum Pemprov. Jadi itu mewakili kepentingan gubernur ketika terjadi atau digugat di lembaga peradilan. Dan kalau kami diminta untuk memberikan masukan-masukan hukum, itu tugas-tugas di pengacara Pemprov. Jadi ada 5 orang kami ditugaskan itu. Jadi pengacara Gubernur Sulawesi Tengah. Oh iya kakak. Kalau boleh tahu kakak, selama kakak menjadi ketua bahu ya, atau menjadi kuasa hukum, untuk Nasdem sendiri, kakak sudah menangani berapa kasus? Kira-kira? Mulai dari tahun 2016 soal sengketa di Provinsi Sulawesi Tengah soal PAW, kemudian sengketa PAW di Kabupaten Banggai tahun 2017, itu ada kader kita, itu kita rotasi dari unsur pimpinan, dia melawan, dia menggugat, itu akhirnya kita PAW. Kemudian itu sengketa internal, kemudian sengketa pilkada, kita mewakili kepentingan kader Nasdem yang digugat. Saya mewakili Pilkada Banggai, pihak terkait. Jadi kita digugat TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kita menangkan. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita menangkan juga. Kemudian apa lagi? Tapi waktu itu saya secara pribadi ya, itu ditunjuk juga bergabung di tim Bupati Morowali Utara. Dr. Delis pada waktu itu. Jadi saya diutus oleh Nasdem masuk ke sana, dan saya bergabung dengan pengacara-pengacara bupati. Kemudian Tojo Nauna, saya bersama kawan Kakak Rahmi masuk di kuasa hukum untuk, dan semua perkara ini ada 2 yang menang yaitu Banggai dengan Morowali Utara. Kemudian Tojo Nauna pada waktu itu dikabulkan penggugat untuk pemungutan suara terbalik. Tojo Nauna ditolak, Morowali Utara itu dikabulkan untuk pemungutan suara 4 TPS. Tapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang itu kita kembali menang. Oh, seperti Jadi itu. itu perkara-perkara pilkada yang kita pernah ditangani. Selain yang kemarin tadi yang cerita yang di Morowali Utara itu, ya, soal sengketa caleg. Iya. Itu. Berarti dari cerita kakak ini sudah lumayan kakak ya, kasus-kasus yang kakak tangani yang berhubungan dengan Partai Nasdem sendiri. Kalau boleh tahu kakak, dari sekian lamanya kakak gabung di Nasdem, menjadi ketua bahu, menangani berbagai perkara, itu kira-kira yang menjadi suka dan duka? Saya kira kalau dukanya ya hampir dibilang minim lah, tapi sukanya yang banyak. Ya kita bisa berteman dengan banyak orang-orang pilihan di Sulawesi Tengah, bupati, pejabat ini. Kemudian kita dibawa sama ke Jakarta, diskusi-diskusi soal pengalaman ini kan. Jadi ya lebih pada relasi lah. Banyak relasi kita dapatkan kemudian kawan-kawan ketemu dengan para pengacara-pengacara handal di Jakarta.
kakak bahu dari seluruh Indonesia kita berkumpul. Itulah saling memberikan masukan, saling bertukar perkara. Sampai kemarin ada kawan kakak dari Jakarta minta soal putusan, ada putusan sengketa yang dia cari karena kebetulan dia menangani sengketa yang sama. Akhirnya saya cari, saya dapatlah putusan itu tahun 2017. Jadi alhamdulillah. Jadi itu suka dukanya di dunia bahu pengacara. Ya kakak, ini mungkin saya juga mewakili pertanyaan dari teman-teman di partai. Ya. Apakah kakak mau terus jadi ketua bahu? Apakah tidak ada rencana mau jadi bacalek kakak untuk pemilu ke depan? Saya kira begini Kakak Vanda, di organisasi itu adalah kita dianggap berhasil kalau kita berhasil menciptakan kader untuk menggantikan kita. Jadi ini tempat kita aktualisasikan ilmu pengalaman yang kita dapatkan. Jadi saya kira kita ya sama saja dengan hal-hal yang ketua-ketua yang saya gantikan kan mengalir. Ya. Ini jadi tidak menutup kemungkinan. Kebetulan baru-baru ini kita mencetak 2 kader yang lulus advokat. Nah ini yang kita persiapkan untuk menjadi kader-kader muda di bahu. Dan insya Allah saya kira semua tujuan orang berpartai itu akan jadi berkuasa, apakah di legislatif atau di eksekutif. Jadi tidak menutup kemungkinan ke situ. Kakak, semua ada mungkin peluang. ini closing statement ya dari kakak sendiri. Mungkin ada pesan buat sahabat-sahabat restorasi di rumah. Ya kalau pesan saya kepada kakak-kakak semua, saya kira teruslah berbuat yang terbaik. Apalagi kalau kita di partai, ya kita berbuat yang terbaik untuk partai. Terutama di Sulawesi Tengah, saya selalu teringat bahasanya kakak Waketum bahwa kita di partai ini bukan kos-kosan, bukan mencari hidup. Jadi kerja-kerja partai ini kerja-kerja pengabdian. Jadi itu pesan saya buat teman-teman. Artinya kita berjalan saja. Kita beranggap bahwa tidak ada yang sempurna, kita tetap menyempurnakan yang ada. Itu pesan buat kawan restorasi, teman-teman restorasi. Kemudian ya di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan karena kita menyambut pemilu ini. Jadi karena ini banyak masukan juga dari kader-kader kita yang sedang menjadi caleg. Ya. Soal alat-alat peraga mereka yang banyak ada laporan masuk di Banggai, ada yang artinya dirusak atau dicabut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kami juga belum mendapat informasi apakah ini dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab atau dicabut oleh penyelenggara. Nah saya kira ini warning buat kawan-kawan di penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Jadi di PKPU 10 tidak diatur soal administrasi, 15 sanksi administrasi. Makanya kami minta kepada Bawaslu, KPU, kalau toh ada alat peraga, ada baliho-nya teman-teman kader kami yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, ya silahkan gunakan mekanisme, surati kami, ini kami, karena yakin kami akan mengambil tindakan hukum. Kalau ada tindakan yang semena-mena ini juga dilanggar oleh penyelenggara. Jadi mari kita bangun komunikasi dengan baik, kakak Bawaslu, kakak-kakak penyelenggara pemilu. Silahkan kalau ada alat peraga kampanye, kader kami yang melanggar, surati kami akan turunkan baik. Ketimbang itu dirusak, dicabut, dan itu akan berakibat lain, akan menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi saya kira itu pesan-pesan saya. Jadi buat kakak restorasi tadi sudah sampaikan, dan teman-teman penyelenggara dan pengawas pemilu. Saya kira seperti itu. Iya, baik kakak, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kita bersama Ketua Bahu DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah, Kakak Rahman. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi inspirasi bagi saya dan tentunya bagi sahabat-sahabat restorasi di rumah.
Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.